Sobat-sobatnya, setelah teman-teman membuat akun SSCSN, kemudian teman-teman login ke akun SSCSN yang sudah dibuat, selanjutnya teman-teman di sini memilih formasi. Memilih formasi yang mana di sini instansi yang kita pilih itu adalah Kementerian Agama untuk memilih formasi pendaftaran P3K Kemenak tahun 2022. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sekaligus pesan penting untuk teman-teman pendaftar P3K Kemenak 2022, yaitu terdapat 3 jenis formasi P3K Kemenak tahun 2022 yang mana di sini nanti akan bisa didaftar hanya oleh kriteria pendaftar yang bisa ikut P3K Kemenak ya. Sobat-sobatnya, jangan sampai salah pilih karena nanti akan bisa berakibat fatal. Nah, pada video nanti juga kita akan sajikan yaitu link download untuk formasi P3K Kemenak tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, untuk pendaftaran P3K Kemenak tahun 2022, di sini kita melakukan pendaftaran yaitu melalui akun SSCSN. Untuk login kita masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita bisa klik masuk. Tentunya di sini teman-teman ketika memilih formasi pada bagian yang ketiga, ketika sudah login ke akun SSCSN, di sini disesuaikan untuk instansi Kementerian Agama, formasi yang umum. Kemudian di sini ketika kita memilih untuk pendidikan, kemudian jabatan dan juga lokasi kerja, ini benar-benar harus dicermati dahulu. Seperti yang kita ketahui dalam Juknis P3K Kemenak tahun 2022, di sini untuk distribusi rincian alokasi formasi, yang mana di sini satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi formasi dan juga ketentuan sebagaimana terlampir adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengumuman ini. Yang mana pada seleksi P3K Kemenak tahun 2022 di sini dibagi untuk kriteria pelamar, kategori pelamar ini dibagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama ini adalah dari teman-teman yang bisa melakukan pendaftaran, inilah teman-teman yang termasuk dalam pelamar X THK 2. Jadi teman-teman, ini kategori yang pertama adalah pelamar X tenaga honorer kategori 2, yang mana untuk XTHK 2 itu adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan data database BKN ya, yang memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan juga masih aktif bekerja dalam Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K saat ini dibuka. Kemudian untuk kriteria yang kedua ini adalah dari pelamar non ASN. Yang dimaksud dengan pelamar non ASN Kementerian Agama ini adalah pelamar yang telah mengabdi dan juga masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran ini. Serta di sini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan ya dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini kalau misalkan THK 2 ini kita statusnya harus THK 2 dan juga masih aktif sampai saat ini. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar non ASN ini adalah honorer Kementerian Agama yang terdaftar di Simpatika ya, kalau misalkan di sekolah instansi pendidikan. Dan selanjutnya di sini untuk kategori yang ketiga ini adalah pelamar lainnya. Yang dimaksud dengan pelamar lainnya ini adalah pelamar yang tidak masuk dalam kategori pertama dan juga kedua. Nah, di sini serta wajib memiliki pengalaman ya di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada 3 kategori pelamar dan tentunya setelah teman-teman di sini login ya, login membuat akun. Di sini ketika kita login, di sini nanti kita untuk memilih formasi ini juga harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan kategori kita. Kita itu masuk dalam kategori pelamar XTHK 2 ataukah kita itu masuk dalam kategori pelamar non ASN Kemenak ataukah juga kita itu masuk dalam kategori pelamar lainnya. Jadi kita harus memilihnya ini menyesuaikan dengan kategori pelamar kita. Yang mana di sini untuk yang pertama yaitu kriteria pelamar kategori 1. Kriteria pelamar kategori 1 ini adalah dari pelamar XTHK 2 kan. Nah, dari XTHK 2 ini nanti memilih formasinya itu juga harus memilih formasi yang diperuntukkan untuk THK 2. Seperti yang tertera pada lampiran untuk pengumuman pendaftaran P3K Kemenak 2022 di sini telah disajikan, telah dibagi teman-teman, yaitu mana saja formasi untuk THK 2, mana saja formasi untuk tenaga non ASN Kemenak dan juga mana yang untuk formasi lainnya.
Ini adalah untuk yang misalkan jabatan kualifikasi pendidikan dan juga alokasi formasi untuk XTHK 2 ya. Ini adalah misalkan ahli pertama guru akidah akhlak. Yang mana untuk ahli pertama guru akidah akhlak untuk jabatan ini diperuntukkan untuk THK 2. Jadi kalau misalkan kita bukan THK 2, maka teman-teman jangan memilih formasi ini. Tentu saja tidak bisa memilih. Kalau misalkan teman-teman bisa memilih, nantinya tidak akan lulus seleksi administrasi ya. Dikarenakan sudah diperuntukkan ya untuk formasi itu untuk kategori mana saja. Nah, di sini yang bisa memilih untuk ahli pertama guru akidah akhlak ini adalah yang pertama yang memiliki ijazah ahwal al-sakiyah ya. Kemudian yang memiliki ijazah BP, kemudian juga yang punya ijazah dakwah, ilmu pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, dan juga MIPA, serta S1 pendidikan agama Islam. Namun ingat, di sini kita bisa mendapatkan ijazah ini dan juga milih formasi ini, kita harus berstatus sebagai THK 2. Jadi bagi teman-teman yang statusnya bukan masuk dalam kategori THK 2, maka teman-teman jangan memilih formasi yang diperuntukkan untuk ini teman-teman. Soalnya nanti untuk surat edaran dan juga lampiran formasi akan saya bagikan pada akhir video ini. Inilah untuk kriteria yang pertama, yaitu THK 2. Silahkan kalian memilih formasi yang diperuntukkan untuk THK 2. Dan selanjutnya untuk yang kedua, untuk kriteria pelamar yang kedua. Kriteria pelamar yang kedua ini adalah diperuntukkan yaitu untuk pelamar non-ASN Kementerian Agama. Artinya pelamar non-ASN di Kementerian Agama ini adalah pelamar yang terdata di Simpatika Kemenak dan masih aktif mengajar atau mengabdi dalam instansi di bawah naungan Kemenak ya. Maka di sini teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar non-ASN Kemenak, maka silahkan kalian juga memilih formasi yang diperuntukkan untuk formasi non-ASN Kemenak. Jangan memilih formasi untuk THK 2 atau juga formasi untuk lainnya. Tentunya di sini misalkan saja ya, ini adalah untuk jabatan yang bisa dipilih, ini adalah ahli pertama, misalkan analis hukum ya. Berarti ijazah yang wajib kita linear nanti untuk bisa ikutlah S1 Hukum Administrasi Negara, kemudian Hukum Tata Negara, kemudian S1 Hukum, S1 Ilmu Hukum, dan seterusnya ya. Kemudian ahli pertama analis kebijakan, inilah ijazah-ijazah yang bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Ini adalah untuk kriteria pelamar tenaga non-ASN. Silahkan kalian memilih formasi non-ASN Kementerian Agama. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah untuk kriteria pelamar lainnya. Nah, untuk kriteria pelamar lainnya, artinya kita itu bukan THK 2, kita bukan honorer Kemenak, yang penting kita punya pengalaman kerja. Ini adalah kita bisa memilih formasi ya dan melakukan pendaftaran. Namun di sini kita melakukan pendaftarannya, memilih formasinya itu adalah juga formasi-formasi yang diperuntukkan untuk pelamar lainnya. Nah, inilah untuk formasi lainnya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman yang pelamar lainnya ini memilih formasi yang diperuntukkan untuk THK 2 ataupun juga memilih formasi yang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN di bawah naungan Kemenak ya. Misalkan di sini yang kita bisa pilih inilah ahli pertama penerjemah. Ini adalah untuk ijazah-ijazah yang bisa nantinya ini dipakai ya. Selanjutnya untuk mengunduh formasi seluruh Indonesia, silahkan kalian berkunjung ke mariyadi.com ya. Di website saya ini kalian silahkan enter. Kemudian teman-teman silahkan scroll. Kemudian teman-teman silahkan bisa pilih, yaitu di sini ada label P3K. Silahkan teman-teman klik P3K. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Berikutnya di sini silahkan diunduh, formatnya ada di sini ya. Untuk filenya dibuka pendaftaran seleksi P3K Kemenak. Silahkan kalian klik saja judulnya. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan unduh filenya, ada di paling bawah ya, tulisan warna merah. Download formasi P3K Kemenak 2022 dan juga pengumuman Kemenak PDF. Ini silahkan teman-teman bisa klik di sini. Maka teman-teman akan diarahkan menuju ke Google Drive ya. Maka di sini teman-teman bisa mengunduh, klik di sini. Cara menyesuaikan ini adalah untuk pengumumannya. Kemudian ini adalah bisa difilter untuk lampiran pengumuman, yaitu formasi untuk XTHK 2 yang bisa didaftar oleh THK 2. Ini ada banyak juga teman-teman. Ini ya, ada ribuan formasinya, ada guru IPS, guru IPA dan sebagainya. Kemudian ini adalah formasi untuk non ASN Kementerian Agama. Silakan teman-teman pilih sebelum melakukan pemilihan formasi ya. Kemudian untuk formasi lainnya, ini untuk formasi lainnya silahkan teman-teman bisa pilih dan jangan lupa untuk dicermati dulu ya.
Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.